Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini adalah materi analisis kualitatif penetapan. Ini adalah pertemuan pada minggu keempat. Untuk analisis kualitatif penetapan di sini dibagi menjadi dua, yaitu penetapan kation dan penetapan anion. Nah, untuk ini tidak jauh beda dari praktikum yang telah kalian lakukan. Di penjelasan video praktikum kan juga sudah dipraktekkan ya, analisa penetapan itu seperti apa. Jadi pada prinsipnya analisis penetapan ini kan tahapan terakhir dari analisis kualitatif yang dimulai dari analisis kualitatif pendahuluan, kemudian analisis kualitatif penggolongan, dan terakhir analisis kualitatif penetapan. Karena dia sudah penetapan, maka pada prinsipnya analisis penetapan ini sifatnya adalah spesifik. Jadi digunakan reagen yang spesifik hanya untuk kation atau anion tertentu saja. Nah, ini yang pertama adalah penetapan kation yang mengendap sebagai garam kloridanya. Setelah kita ketahui di analisis kualitatif penggolongan, kation yang mengendap sebagai garam kloridanya atau mengendap setelah kita tambahkan HCl itu kan ada Ag sama Pb, Ag plus sama Pb2 plus. Nah, untuk penetapan Ag, kita dapat melakukan dengan menambahkan reagen yang sifatnya spesifik, yaitu kalium kromat. Nah, larutan sampel yang mengandung Ag, kemudian kita tambahkan kalium kromat, dia akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah coklat untuk uji positifnya. Kemudian, kalau larutan Pb ini juga sama, menggunakan reagen kalium kromat, uji positifnya ditandai dengan terbentuknya larutan kompleks yang berwarna kuning. Kemudian sebenarnya dari yang penetapan pertama, yang penambahan kalium kromat ini antara Ag sama Pb sudah bisa dibedakan. Nah, kalau perbedaannya jelas ya, terlihat dari perubahan warna, maka yang penetapan yang kedua bisa tidak dilakukan. Tapi kalau dari yang pengamatan pertama itu perubahannya tidak jelas, maka dapat dilakukan metode penetapan yang lainnya, yaitu di metode yang kedua ini larutan sampel ditambahkan dengan HCl. Kemudian uji positifnya terbentuk endapan putih. Kemudian endapan putih dia dipisahkan antara filtrat sama endapan. Kemudian filtratnya itu yang masih ada sisa-sisa endapan itu ditambahkan dengan amonium karbonat. Kalau dia filtratnya menjadi jernih, maka dia positif Ag. Tapi kalau untuk garam klorida ini sebenarnya dari yang reaksi yang nomor 1 ya, penambahan reagen kalium kromat ini dia sudah terlihat jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah penetapan kation yang mengendap sebagai hidroksidanya. Nah, kation-kation yang mengendap sebagai hidroksidanya pada analisis penggolongan kemarin kan ada Cu, ada Fe3+, ada Fe2+, kemudian ada Al3+, ada Mg2+, ada Ni, dan lain sebagainya. Kebanyakan untuk kation-kation yang mengendap di golongan hidroksida ini sampel awalnya itu adalah padatan yang berwarna. Jadi kalau kalian dapat padatan yang berwarna itu kebanyakan dia mengendap sebagai hidroksidanya. Kemudian kalau dia mengendap sebagai hidroksida tapi dia sampel awalnya itu berwarna putih, itu cuma ada beberapa saja. Kemudian yang pertama di sini adalah kation tembaga. Nah, uji penetapan tembaga dapat ditambahkan dengan larutan K4 FeCN6 atau kalium heksacyanoferet. Uji positifnya ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat. Kemudian yang kedua adalah besi 3 dan besi 2, Fe3+ sama Fe2+. Yang membedakan antara besi 3 dan besi 2 ini adalah warna sampel awalnya. Besi 3 itu dia berwarna coklat ya. Coklat, kemudian besi 2 itu dia berwarna hijau. Kemudian untuk analisa penetapannya ini hampir sama, yaitu dengan menambahkan KSCN. Jadi kalau KSCN ditambahkan dengan
larutan Fe dia akan terbentuk kompleks berwarna merah darah. Sedangkan kalau Fe2 ini dia harus dioksidasi terlebih dahulu menggunakan asam, yaitu sebelum penambahan KSCN ditambahkan H2SO4 terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan KSCN sehingga terbentuk larutan kompleks berwarna merah darah. Selanjutnya ada nikel atau Ni2+. Nah, ini kemarin nikel itu kan warna awalnya itu kan berwarna hijau juga, tapi hijaunya lebih cerah daripada Fe2+. Kemarin banyak yang dapat sampel, pas praktikum banyak yang dapat sampel berwarna hijau, tapi nebaknya itu kation lain. Nah, itu kan sayang ya, karena kalau dapat kation yang berwarna itu lebih mudah untuk identifikasinya. Nah, ini untuk penetapan nikel, itu lautan sampel ditambahkan dengan NaOH. Uji positifnya terbentuk endapan yang berwarna hijau. Kemudian ada aluminium juga. Nah, aluminium dan magnesium ini dia sama-sama mengendap di golongan hidroksida, tapi dia sampel awalnya berwarna putih ya. Jadi, kalau sampel awal putih mengendap di hidroksida, kemungkinan ada aluminium atau magnesium. Kemudian, aluminium sama magnesium ini dia endapannya tidak seberapa terlihat karena dia berupa koloid. Endapan yang terbentuk berupa koloid, atau kalau kita lihat secara kasat mata itu seperti ada asap di dalam larutan. Itu. Kemudian untuk penetapan Al3+ bisa ditambahkan dengan NaOH 1 molar dan alizarin es hingga warna ungunya menghilang. Nah, alizarin ini warna awalnya itu agak kemerahan ya, kemudian ditambahkan dalam lautan sampel yang basah, kemudian dia warna ungunya menghilang. Kemudian setelah warna ungunya menghilang ditambahkan sama asam asetat sehingga terbentuk uji positifnya larutan berwarna merah. Kemudian yang keenam ada magnesium. Magnesium ini untuk penggolongannya dia agak susah juga melihatnya karena dia terbentuk koloid ya. Untuk penetapannya, larutan sampel ditambahkan dengan natrium karbonat jenuh maka terbentuk endapan putih. Nah, endapan putih yang terbentuk itu dia ditambahkan sama dipisahkan antara filtrat dan endapan, kemudian ditambahkan NaOH maka dia tidak larut dalam suasana basah. Kemudian yang kedua yang lebih tampak untuk penetapan magnesium adalah larutan sampel ditambahkan dengan NaOH kemudian ditambahkan sama titan yellow atau titan kuning. Uji positifnya ditandai dengan terbentuknya larutan kompleks berwarna merah lembayung. Kemudian selanjutnya untuk penetapan kation yang mengendap sebagai garam oksalat. Nah, yang kation yang mengendap sebagai garam oksalat ada kalsium dan ada barium. Kalsium sama barium. Untuk penetapan kalsium ini ditambahkan dengan amonium oksalat. Uji positifnya terbentuk endapan putih yang dia tidak larut dalam asam asetat. Kemudian kalau barium ini lebih mudah penetapannya karena larutan sampel ditambahkan kalium kromat terbentuk endapan kuning. Jadi tadi kan juga ada ya yang ditambahkan kalium kromat terbentuk endapan kuning yaitu Pb2+, tapi bedanya Pb sama Ba ini penggolongannya dia mengendapnya berbeda ya. Kalau Pb tadi mengendap setelah penambahan klorida, kalau barium mengendap setelah penambahan oksalat atau dia masuk penggolongan yang terakhir. Selanjutnya penetapan kation golongan sisa. Nah, penetapan kation golongan sisa ini kalau kita menggunakan metode analisis penggolongan menggunakan natrium karbonat jenuh, golongan sisa ini malah dia tidak dapat diidentifikasinya paling awal ya, di awal sendiri karena dia tidak mengendap setelah penambahan natrium karbonat jenuh. Kemudian golongan sisa ini disebut kenapa golongan sisa karena dia dengan penambahan natrium karbonat, kemudian HCl, NH4OH dan asam oksalat itu dia tidak terbentuk endapan karena dia
berikatan dengan anion apapun, dia kan akan larut dalam air, yaitu di sini ada 3 kation, yaitu kalium, amonium, sama natrium. Untuk penetapan kalium, larutan sampel ditambahkan dengan HClO4, uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Endapan putih kemudian dipisahkan antara filtrat dan endapan, kemudian endapannya ditambahkan sama metanol. Uji positif ditandai dengan tidak larutnya endapan putih dalam metanol. Selanjutnya untuk uji amonium, ini sampel yang paling banyak diperoleh, yaitu ujinya dilakukan larutan sampel ditambahkan NaOH dan dipanaskan. Kemudian sebelum pemanasan itu letakkan lakmus merah di mulut tabung. Lakmusnya tidak boleh dicelupkan ya, karena kan sebelumnya ada penambahan NaOH. Kalau dicelupkan kan sudah pasti positif, lakmus merahnya jadi biru. Jadi lakmus merahnya harus diletakkan di mulut tabung, kemudian dipanaskan agar lakmus merahnya itu menangkap uap dari amonium. Uji positif ditandai dengan membirunya lakmus merah dan timbulnya bau amoniak pada saat pemanasan. Biasanya untuk sampel yang mengandung amonium ini dia pas kita buka ya, awal uji pendahuluan, uji bau itu dia ada bau yang spesifik. Oke, selanjutnya ada penetapan anion. Nah, kemarin anion ini kan dia tidak ada penggolongannya. Jadi setelah pendahuluan, kemudian kalian melakukan penggolongan kation, penetapan kation, selanjutnya kan langsung ke penetapan anion. Penetapan anion yang pertama di situ anion sulfat. Nah, larutan sampel yang mengandung sulfat itu dia akan sensitif dengan penambahan BaCl2 karena akan membentuk BaSO4 yang KSP-nya itu dia sangat kecil. Kalau KSP-nya kecil itu kan dia sangat mudah membentuk endapan. Jadi pas ada sampel yang mengandung sulfat kemudian ditambahkan BaCl2, langsung dia terbentuk endapan putih yang sangat banyak. Ya, kalau misalkan terbentuk endapan putihnya itu cuma dikit, ditambahi lagi sama reagennya. Kalau dia semakin tambah banyak endapan putihnya, maka kemungkinan adalah dia sulfat. Kemudian yang kedua adalah uji klorida. Nah, uji klorida ini dapat dilakukan dengan menambahkan AgNO3. Kenapa harus menambahkan Ag? Karena untuk melihat terbentuknya endapan AgCl ya. Jadi Ag ini AgNO3. Ag dari AgNO3 akan berikatan dengan Cl. Uji positifnya terbentuk endapan putih AgCl. Kemudian endapan dan filtrat ditambahkan dengan amonium karbonat. Uji positif ditandai dengan filtrat yang menjadi bening. Nah, biasanya uji Cl ini agak ambigu pas bagian terakhir ini. Ada beberapa kalau lihat pasangan dari kationnya Cl itu apa. Kalau misalkan pasangannya itu KCl, kemudian NH4Cl. Nah, uji yang terakhir filter ditambahkan amonium karbonat jenuh ini dia dapat menjadi bening. Tapi kalau dia kationnya itu pasangannya Cl-nya ini kation yang lain selain KNaNH4, kemungkinan dia akan menjadi semakin keruh. Maka dari itu, untuk uji Cl ini biasanya dipastikan lagi dengan uji nyala kawat Cu, menggunakan kawat Cu atau uji Beilstein. Jadi kalau pakai uji Beilstein, langsung kawat Cu-nya itu dicelupkan ke dalam larutan sampel ya, jadi ambil sedikit dari larutan stok, kemudian kawat Cu-nya dibakar sebentar, kemudian dicelupkan sampel, langsung dibakar lagi. Jadi kalau uji Beilstein tidak boleh ditambah atau tidak boleh dicuci dulu dengan HCl kawatnya. Karena kan kalian mau membuktikan adanya Cl. Kalau dicuci dulu pakai HCl, nanti kan dia positif palsu ya, pasti mengandung Cl karena sebelumnya ditambahkan HCl, sehingga langsung kawatnya dicelupkan larutan sampel dan diuji nyala. Uji positif mengandung Cl, warna nyalanya adalah warna hijau. Kemudian uji nitrat.
Nah, uji nitrat. Nitrat ini juga agak susah untuk melihat terbentuknya cincin coklat. Jadi, pertama-tama yang dilakukan adalah larutan sampel kalian tambah dengan H2SO4 encer terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan dengan FeSO4. Setelah penambahan FeSO4 ditambahkan H2SO4 pekat, kemudian ditambahkan lagi FeSO4. Semuanya dilakukan lewat dinding tabung. Kemudian terbentuknya cincin coklat itu dia cepat hilangnya sehingga selama penambahan reagen itu sambil diamati. Ya, uji positif untuk nitrat dengan H2SO4 sama FeSO4 itu ditandai dengan terbentuknya cincin coklat di antara dua lapisan. Jadi ada cincin coklat yang terbentuk. Kemudian yang keempat ini uji karbonat. Nah, uji karbonat ini pengamatan yang paling mudah dapat dilihat dengan terbentuknya gelembung gas yang banyak. Ya kayak minuman bersoda itu. Jadi kalau kalian punya larutan sampel kemudian mau diduga dia mengandung karbonat atau tidak, dapat dilakukan dengan penambahan asam, bisa H2SO4 pekat, bisa HCl pekat, atau bisa HNO3 pekat. Kalau dia pas penambahan asam itu dia terbentuk gelembung gas yang sangat banyak, maka dia adalah positif karbonat. Tapi namanya gelembung gas itu kan cepat hilangnya, sehingga pas kalian meneteskan asam ke dalam larutan sampel itu sambil diamati. Ya, sambil diamati. Kemudian dapat juga dilakukan dengan penambahan CaCl2, uji positifnya terbentuk endapan putih. Tapi yang lebih spesifik adalah terbentuknya gelembung gas. Kemudian yang kelima asetat. Nah, asetat ini penetapan anionnya dapat dilakukan dengan uji bau. Biasanya untuk asetat ini dari uji pendahuluan itu sudah terlihat biasanya bau cuka ya. Kalau bau cuka atau bau asam itu adalah asetat. Kemudian untuk dapat memastikan lagi dapat menggunakan larutan sampel yang dipanaskan. Uji positifnya tercium bau asetat. Nah, larutan sampel untuk uji asetat ini sebaiknya menggunakan larutan sampel yang baru dilarutkan. Jadi, ambil sedikit padatan, kasih aquades, baru dipanaskan. Karena kalau kalian pakai larutan stok, dikhawatirkan kan dia baunya sudah hilang selama habis membuat, kemudian kan kalian buat uji yang lainnya. Nah, baunya kan sudah hilang atau sudah tercampur sehingga tidak seberapa berbau. Jadi lebih baik pakai sampel baru, ambil padatan yang baru. Kemudian yang keenam adalah oksalat. Uji oksalat ini dapat ditambahkan dengan Ag nitrat sama dengan uji Cl tadi ya, tapi yang membedakan Cl sama oksalat tadi dikonfirmasi lagi dengan uji Beilstein atau uji nyala kawat Cu. Kalau dia dengan penambahan AgNO3 ini sama-sama terbentuk endapan putih, kemudian uji Beilstein-nya itu tidak terbentuk warna hijau, berarti dia oksalat. Tapi kalau dia uji dengan AgNO3 itu dia ada endapan putih, uji Beilstein-nya hijau, berarti dia Cl. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.